Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a mustafa manasibal hidayah wal busra wa anzala alayhi kitabal mustabina wa dzikra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para orang tua kami, wabil khusus Dewan Mustasyar Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Iqbal Han Khom, yang sama-sama kita muliakan, para Dewan Pakar semuanya yang saya muliakan, tuan rumah Sohibul Bait, ketua DMI Kota Depok Bapak Eko Wadudi, dan seluruh jajarannya yang saya muliakan, pejabat sipil maupun militer yang saya muliakan. Tadi Pak Wali Kota diwakili oleh Pak Sandi. Pak Sandi ini juga orang yang betah di masjid ya. Sering ketemu di masjid juga sama Syekh Bali, Wali Kota Depok. Mudah-mudahan jabatannya berkah, cepat naik lagi nanti Pak Sandi ya. Dari Kapolres yang dihadiri Bapak Akabid Tony yang saya hormati, dari Bapak Dandim yang saya hormati, seluruh hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Salawat dan salam adalah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani, bisa mengamalkan ajarannya sehingga diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Pagi hari ini kita berkumpul pengurus DMI kota, kecamatan dan semuanya dalam rangka halal bihalal. Acara halal bihalal ini memang acara khas Muslim Indonesia. Berbagai informasi di negara-negara yang lain tidak ada istilah halal bihalal. Halal bihalal ini ya kalau anak muda biasanya, kalau saya salaman kosong-kosong ya, kalau salaman kosong-kosong, ini makna halal bihalal itu pinginnya kosong-kosong dosanya. Hakul adami, dosa manusia itu ada dua, ada hakullah, ada hakul adami. Dosa kepada Allah, misalnya kita lagi nonton bola final malam hari, nonton liga final lagi sampai jam 3 malam, baru tidur kebablasan, gak sholat subuh. Banyak tuh yang gak sholat subuh. Tugasnya apa di NG ini? Subuh. Gak sholat subuh, itu hakullah, dosanya kepada Allah, hubungan antara hamba dan Tuhannya.
kita dan Allah. Kalau dosa yang seperti itu, kita cukup minta ampun kepada Allah. Allah pasti mengampuni. Karena ayatnya kita jelaskan satu persatu yang tadi telah dibacakan oleh qori kita. Bacaan qori kita tadi sudah tepat sesuai dengan momen kita halal bihalal. Yang kedua, dosa hakul adami. Hak adami, hak manusia. Ada orang yang kepepet tiba-tiba mencuri sesuatu, baik itu kategori besar atau kategori kecil. Mencuri uang, menggelapkan uang, dan seterusnya, itu hakul adami. Habis korupsi 1 miliar, istighfar minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya kemarin korupsi nilai uang 1 miliar, ampuni ya Allah. Kata Allah, enak aja lu minta ampun, minta ampun. Balikin dulu duitnya, 1 miliar balikin dulu, baru istighfar. Istighfar di masjid berjam-jam, katanya ini untuk nebus dosa saya kemarin korupsi. Diampuni kan? Tidak diampuni sebelum diselesaikan hakul adami. Kalau yang ditilep 1 miliar, kembalikan 1 miliar. Kalau yang ditilep 100 juta, ya kembalikan 100 juta. Beres hakul adami sesama manusia, baru minta ampun kepada Allah. Insya Allah pasti diampuni. Gampang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi halal bihalal ini pada hakikatnya adalah melebur kesalahan sesama manusia. Karena kita di DMI ya sesama pengurus DMI. Biasanya kadang-kadang ya kita salah ucap, salah ngomong, bahkan kadang-kadang salah ngetik di WA. Ada yang merasa tersinggung, merasa tersinggung. Makanya kadang-kadang kita WA juga mesti hati-hati, jangan teknologi canggih seperti sekarang ini. Apalagi yang terkait dengan berita-berita hoax ini yang kadang-kadang belum diklarifikasi, belum fatabayyanu, sudah di-share lagi kepada orang lain. Akhirnya bukan tambah damai, tambah ramai. Dan ini salah satu misi daripada DMI. Visi dari DMI adalah lembaga dakwah dan pendidikan yang menyatukan masyarakat. Wihdatul muslimin. Karena di masjid itu komunitasnya yang muslim. Bagaimana membangun komunitas masjid, komunitas muslim, kaum muslimin ini agar supaya bersatu. Kalau bersatu punya harga diri. Orang itu kalau sudah kompak bersatu, jangankan masyarakat luas, di dalam rumah tangga saja, kalau kompak antara suami istri dan anak-anaknya, kompak dalam kebaikan, orang semua juga angkat topi, orang semua juga taruh hormat. Tapi kalau sedikit-sedikit berita ada clash di dalam keluarga orang itu, biasanya orang lain pun kurang hormat, istilahnya kurang respect. Nah, di DMI ini yang punya misi yang utama mempersatukan umat. Tadi sudah berkali-kali disinggung, dari berbagai macam madhab, dari berbagai macam aliran, dari berbagai macam ormas-ormas Islam, ya, insya Allah kompak
di dalam naungan Dewan Masjid Indonesia. Tujuan utamanya apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu ya orang yang beriman. Berarti otomatis kalau pengurus DMI pasti orang beriman. Nah, orang beriman itu semua sama akidahnya, bertuhan satu yaitu Allah. Nah, ini kadang-kadang syariahnya, fiqhiyahnya yang ada beda-beda dikit. Ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Satu masjid nggak apa-apa. Ada yang kalau tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, ngacung jadinya satu. Tapi ada yang illallah begini, ada lagi illallah begini. Bagaimana? Ya biarin aja. Toh itu furu'iyah, ya furu'. Jadi bukan masalah pokok. Yang penting sholat 5 waktu. Oleh karena itu tugas kita sebagai pengurus DMI adalah bagaimana memakmurkan masjid orang rajin ibadah. Kalau masyarakatnya sudah rajin ibadah, yang lain-lain itu ngikut gampang. Orang itu mudah berantem biasanya kalau kurang ibadahnya. Yang jadi pertanyaan, kalau rajin ibadah kok masih berantem? Nah, itu yang dipertanyakan. Logikanya, kanat tanda anil faksai wal munkar, itu tidak boleh dilakukan. Bahwa sholat itu tanda anil faksa, yang bisa mencegah perbuatan keji wal mungkar dan perbuatan mungkar. Logikanya kalau ada orang rajin sholat minimal 5 waktu yang wajib, kalau menurut Imam Ghazali sholat 5 waktu itu modal utama. Ibaratnya orang bisnis itu punya modal duit, mau buka warung punya modal 100 juta. Itulah sholat fardu, dia sudah punya modal. Kalau nafilah atau nawafil yang sunnah-sunnah, dzikir di masjid, sholawatan di masjid dan lain sebagainya, itu sunnah-sunnahnya. Itu sudah merupakan ribhun. Ribhun itu kalau dalam bisa bisnis laba. Orang bisnis pasti menginginkan laba. Jadi ketika orang merawat masjid, dia kok mengadakan jamaah sholat 5 waktu, oke, beres. Kemudian ada kegiatan taklimnya, ada kegiatan sholawatannya, ada kegiatan zikirannya dan lain-lainnya. Itu berarti masjid itu sudah punya laba, sudah punya ribhun, sudah punya keuntungan. Jadi insya Allah masjid-masjid kita bukan hanya ngurusin sholat 5 waktu saja. Bahkan kalau dalam tema ini termasuk pengembangan ekonomi. Nah, kita mengambil ekonomi syariah. Tadi Pak Kiai Saifuddin, mana Pak Kiai Saifuddin? Dewan Syariah, ya, yang bagian ekonomi syariah itu juga perlu dikembangkan menjadi salah satu sektor program unggulan. Alhamdulillah, teman-teman kita sudah mulai bergerak. Beras dan lain sebagainya, Pak Haji Andri dan kawan-kawan. Ini juga salah satu penggerakan ekonomi melalui DMI, melalui masjid. Ya, tadi yang disinggung-singgung oleh Pak Kolonel, Ketua Dewan Syariah kita juga begitu, didoain rizkinya banyak, nanti juga bagi-baginya juga banyak, begitu Pak Kolonel ya.
Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam acara halal bihalal ini sebenarnya identik dengan kalau istilah manajemen organisasi itu konsolidasi. Istilah organisasinya konsolidasi. Bagaimana di antara pengurus DMI tingkat kota dan tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan bisa semakin solid sehingga menjadi wihdatul muslimin, kesatuan umat Islam, bersatu di masjid, bersatu di masyarakat. Di mana saja ketemu ada orang DMI. Ketika ada bisnis, belanja di warung, belanja di toko, teman kita dari DMI. Ketika ngopi di tempatnya Pak Ketua, di kafe, ngopi lah, ini kafenya orang DMI. Dan begitu seterusnya, Masya Allah, ekonomi umat akan bergerak bersama-sama. Insya Allah kalau ekonominya tumbuh dan bergerak, nanti datangnya ke masjid juga enak, gampang dan ringan. Itulah Bapak dan Saudara sekalian tadi yang sudah saya janjikan. Bacaan qori kita tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang kita garis bawahi, uiddat lil muttaqin, bahwa orang yang bertakwa itu sudah dijamin disediakan surga oleh Allah. Oleh karena itu kita kudu yakin bahwa pengurus DMI calon ahli surga. Sudah uiddat kok, uiddat itu sudah disiapin oleh Allah. Ini surganya Pak Eko Waludi, ini surganya Syekh Balhan. Ya, arduha samawati, yang luasnya bukan seluas lapangan bola, Pak. Luasnya surga yang disiapkan oleh Allah samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Jadi KPR-nya itu bukan KPR RSS atau tipe yang ada angkanya 36, berapa lagi? 45, 75, bukan itu tipe surganya orang DMI. Tipe surganya orang DMI arduha samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Oh, nggak enak terlalu luas, kata siapa? Sekarang rumah terlalu besar saja juga repot, karena butuh OB banyak, butuh asisten rumah tangga banyak. Itu kan di sini. Kalau di sana serba otomatis. Orang di surga pengen jus. Kalau bapak ibu di dunia hobinya minum jus. Jus apa? Jus 30, jus 1. Ya, minumannya jus. Kalau kita nunggu dibikinin pakai mesin jus. Tapi kalau di surga baru ada khotor di dalam hati, kerentek di dalam hati, kok pengen jus, itu bidadari sudah datang. Udah datang bidadari surga, bawa jus minuman, dihidangkan buat Pak Iqbal Khan. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya enak kalau di surga itu, surga akhirat. Kalau di surga dunia, walaupun orang dibilang di surga dunia itu sementara, Pak. Ada dulu saya punya pejabat sebelum pensiun, wah luar biasa. Mau naik mobil udah dijemput tuh pagi-pagi jam 6, sopirnya udah nunggu di depan rumah. Saya datang di situ, sopirnya udah ada di situ. Mau masuk mobil saja nggak buka pintu sendiri, Pak. Dibukain nama sopirnya sambil bungkuk-bungkuk begitu. Wah, betapa bahagianya itu istrinya. Kalau kita bayangkan suaminya pagi-pagi dijemput, nunggu 1 jam itu Pak supir di situ,
ngelus-ngelus mobilnya bosnya. 1 jam kemudian baru berangkat, tasnya dibawain, pintunya dibukain. Begitu nyampe di kantor di lapangan Banteng sana juga begitu, lari-lari disambut, dibukain pintunya, dibawain tasnya, ajudannya sudah siap standby. Giliran sudah pensiun, itu semua fasilitas hilang. Pagi-pagi nggak ada yang bukain pintu, habis sarapan manyun saja. Kata bapaknya, saya udah pensiun merokok dan udah nggak merokok. Janji dia akan tidak merokok karena tadinya perokok dia. Dulu rokoknya jarum coklat. Saya masih ingat. Begitu kira-kira sebulan saya ketemu beliau merokok lagi. Lah, kok merokok lagi? Katanya janji udah gak merokok. Iya Pak, begini ceritanya. Saya kalau habis makan kan biasa merokok, makan berdua sama istrinya, karena anaknya cuma 2. Katanya istri saya jam 3 sore tiba-tiba pulang dari toko, bawain rokok 2 bungkus, taruh di meja. Lah, ibu kok bawain rokok? Kan saya udah gak merokok kan? Iya, saya kasihan lihat bapak kalau habis makan manyun. Istrinya itu luar biasa cintanya sama suaminya. Kan orang-orang biasanya malah seneng ya kalau suaminya nggak merokok, ya Bu? Ngelihat suaminya berarti merokok, alhamdulillah kan begitu. Lah ini enggak, malah istrinya beliin rokok. Alasannya katanya kasihan bapak kalau habis makan manyun aja. Manyun itu apa? Bahasa orang Depok ya, bahasa orang sini. Ya akhirnya merokok lagi. Yang saya bicarakan bukan rokoknya. Jadi aktivitas sebelum pensiun dengan setelah pensiun beda banget. Yang jadi masalah di Depok beberapa kali saya jumpai, justru ketika suaminya pensiun bukan disayang-sayang, kayak tetangga saya tadi itu yang istrinya sampai rela membelikan rokok, tetapi justru maju ke kota Kembang, gigi Disri. Ada apa Pak? Pengadilan agama. Udah umur 60 tahun, istrinya minta cerai. Kasusnya 60% kota Depok yang cerai adalah gugatan istri. Kita tidak tahu siapa yang salah. Ya, kayak di TikTok aja tidak tahu siapa yang salah. Kita nggak urus kesalahannya orang. Yang jelas, jadi istri yang sakinah, yang membentuk keluarga sakinah itu istri yang siap mendampingi, masih aktif kayak bapak-bapak sekarang dari Polres, dari Dandim kan masih aktif. Istrinya masih cinta setengah mati. Suaminya juga kalau manggil Yayang, Yayang Beb, bidadariku. Ya Pak Tony ya, manggil istrinya bidadariku. Nah ini dibawa sampai pensiun juga begitu. Nanti pensiun juga bidadariku. Istri juga begitu. Insya Allah orang di MI seperti itu. Keluarganya sakinah semua, baik yang masih utuh maupun yang tidak utuh. Jadi orang yang diindikatorkan dalam Al-Quran, u'iddat lil muttaqin, surga yang disiapkan orang yang bertakwa. Yang disiapin itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nomor 1, orang yang rajin berbagi. Yunfiquna, berinfak. Fis sarra, dalam masa lapang. Kayak guru kita Syekh Iqbal Khan ini fis sarra, dalam keadaan lapang. Pantas kalau setiap bulan bagi beras 1 karung 1 karung. Ya Pak Kolonel, kalau ngaji di Syekh Iqbal pulang bawa 1 karung beras, alhamdulillah, itu fis sarra.
Ada lagi wadharra, dalam keadaan sempit. Pak, saya nggak punya banyak duit, bagaimana disuruh berbagi? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Bisa berbagi makanan 1 bungkus, atau bisa berbagi traktir teman kita kopi di kafenya Pak Eko. Ya, apa? Kafe Basmala. Iya. Itu juga sudah berbagi, yunfikuna fisarra'i wadharra'i. Bahkan orang yang tidak punya duit sepeser pun masih bisa berbagi. Itu konsepnya ahli surga. Berbagi apa? Kita punya lisan, bisa berbagi dengan lisan. Bisa berbagi dengan lisan yang bisa memberi nasihat. Kalau ada teman kita yang curhat, jangan ditinggal kabur. Ah, gitu aja curhat, urusan sendiri, urusan kamu. Tidak demikian. Kita coba mendengarkan, karena biasanya orang itu yang paling berat adalah mendengarkan. Kita lebih suka ngomong. Kalau ngomong senang, giliran suruh dengerin, jangankan dengerin curhat temannya, mau dengerin pengajian aja ditinggal tidur. Karena orang saking tidak senangnya dengerin. Itu umum, rumus umum. Tapi Al-Quran mengajarkan kita dengarkan teman kita, dia minta solusi, kita bagi solusi dengan lisan kita. Itu sudah yunfikuna. Dan begitu seterusnya, kita punya tangan, punya kaki, dan seterusnya, bisa untuk berbagi kepada saudara-saudara kita seiman khususnya. Wal kadhiminal ghaidha, yang kedua tidak emosional. Maka saya senang orang-orang di MI kalau ada kegiatan, ada kepanitiaan, tidak ada yang berantem, sabar-sabar, senyum-senyum semua. Karena ketuanya juga pinter senyum, apalagi sekretarisnya senyum terus. Jadi anak buah teman-temannya ini senyum semua, senang semua. Kalau ketuanya nggak bisa senyum, sekretarisnya, apalagi bendaranya nggak bisa senyum, waduh sakit gigi semua. Mana ada organisasi sakit gigi? Ada, nggak ada senyum. Tapi di MI begitu ketemu peluk-pelukan, kayak pun berpelukan, ya, cipika-cipiki. Haram apa cipika-cipiki? Tidak, itu menunjukkan keakraban kita. Bahkan kita beda prinsip pun boleh cipika-cipiki, beda madhab cipika-cipiki. Jangan hanya gara-gara beda madhab kita nggak mau salaman, ya, mau ketemu tangan kanannya diumpetin, na'udzubillah min dzalik. Tapi di DMI insya Allah tidak ada, tangannya siap selalu menjulur. Tadi Pak Kolonel udah menjelaskan siap, ya. Jadi siap kapan saja nanti saya ketemu Pak Sandi, saya akan salaman. Kalau diem baik, tangannya Pak Sandi mana? Kita rebut tangannya, kita cium tangannya Pak Sandi. Biar nanti kalau Pak Eko ngajuin proposal cair. Bercanda Pak Eko. Insya Allah sekarang dulu, apalagi didukung oleh Polres, oleh Dandim, aman dah semua. Beberapa minggu yang lalu setelah terjadi penembakan di MUI Pusat, saya di wartawan ditanyain gimana MUI Depok. Insya Allah aman. Gimana Pak pengamanannya? Ah, saya serahkan aja, kan di sini ada Polres, ada Polsek. Saya bilang begitu, walaupun belum ketemu Pak Kapolres. Cuman kemarin saya mau curhat ke Pak Kapolres, buru-buru beliau pergi ke Polda karena ada acara. Saya sebenarnya, saya sama Pak Idrus, saya mau menyampaikan bahwa di kantor ini dijamin aman.
karena kita di pinggir jalan Pak. Di MUI pusat saja yang di dalam begitu, itu sekarang mobil nggak boleh parkir di dalam, parkirnya ada di luar untuk mengantisipasi keamanan. Saya bilang di Depok insya Allah aman. Bagaimana Pak yang di kecamatan? Ya insya Allah aman semua. Kita percayakan kepada yang punya kewenangan pengamanan ini. Jadi orang-orang MUI tidak perlu takut, apalagi orang di MI tidak usah takut. Insya Allah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Itu doa kita, itu perisai Pak. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kamu mau jalan keluar, mau pergi, doa ucapan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. La haula wa la quwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Insya Allah dengan ucapan itu kita itu seakan-akan pakai mobil anti peluru. Karena ada itu mobil yang biasanya kaca, ada kaca depan SIM itu terbuka, tetapi itu anti peluru. Nah itu, jadi orang yang mengucapkan doa itu insya Allah pengurus DMI tidak pernah lupa. Walaupun tadi katanya dikhawatirkan situasi tahun 24 yang akan mengkhawatirkan karena presidennya sudah habis 2 periode masanya, otomatis presidennya baru. Mudah-mudahan Pak Satroni jadi presidennya, tinggal nunggu waktu saja. Ya, nunggu waktu saja. Sekarang udah jadi presiden di negara. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, wal qadiminal ghaidha, tidak ada orang di MI yang emosional, yang temperamental. Orang di MI low profil semuanya. Menghadapi masalah berdarah yang belum cukup pun senyum saja. Insya Allah pada waktunya ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kita yakini. Wa qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi walaupun teman kita salah, kita maafkan duluan sebelum dia minta maaf. Sudah 3. Ini jaminan kunci surga nih. Tinggal satu lagi yang keempat. Apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, apabila ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa atau berbuat zalim, dzakarullah, mereka langsung ingat Allah. Kayak Pak Sekretaris nih, ketua Jatman dikir terus zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi kalau ada orang salah wajar, di MI salah wajar, pengurus DMI salah wajar. Yang tidak wajar tidak mengakui kesalahannya. Jadi orang yang baik itu adalah apabila dia melakukan kesalahan, dzakarullah, sadar dia langsung ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia istighfar atas dosa yang telah terlanjur dikerjakan, istighfar. Jadi orang boleh berdosa, yang nggak berdosa itu cuma Rasulullah, karena maksum sebelum dosa sudah ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla anja awal a'ma, itu teguran kepada Rasulullah sebelum berbuat dosa, sebelum berbuat salah. Salahnya apa? Kurang gubris kepada tadi disebut-sebut perbuat. Abdullah ibnu Umi Maktum itu ibaratnya perempuan, muadzinnya Masjid Nabawi, orangnya buta,
mondar mandir di depan pintu Rasulullah. Rasulullah lagi menerima tamu orang kaya. Rasulullah kurang perhatikan, dapat bisikan dari malaikat Jibril, abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Ada abas anja'al a'ma, ketika datang kepadanya orang buta. Orang buta tadi muadzin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada muadzin, ada perbon yang tampilannya sederhana, jangan-jangan beliau yang nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kita memuliakan muadzin, memuliakan merbon, memuliakan DKM, insya Allah kita akan lebih diangkat lagi derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 indikator tadi, orang-orang yang dijamin masuk surga berdasarkan ayat yang telah dibacakan oleh qori kita tadi, Ustaz Lutfi tadinya. Jadi yang pertama, tidak pernah lupa berbagi. Kalau dalam ayat yang ke-30 itu, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang itu kalau hidupnya pengen gampang, tidak sering kesandung masalah, ini rujukannya. Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang rajin berbagi. A'ta itu al-yadul ulya, tangan yang di atas, berbagi. Fa'amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, artinya dia berbaginya ikhlas lillahi ta'ala. Wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan kebaikan Allah yang sudah disiapkan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan aku mudahkan dia ke jalan yang mudah. Jadi Pak Eko sekarang pokoknya bagi aja itu teman-temannya, ajak kopi gratis terus. Wah, nanti rezekinya Pak Eko nanti bisa nyamain Syekh Barhan. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya berbagi semampu kita, tidak usah nunggu kaya. Mau apaan, saya sendiri susah kok disuruh berbagi. Lah kalau ngakunya susah terus kapan senangnya? Nggak akan senang. Orang hidup itu nikmati aja posisi kita sekarang ini. Ya, karena masa yang akan datang belum tentu milik kita. Besok belum tentu kita masih ada. Kemarin waktu yang sudah lewat, yang bisa kita nikmati ya hari ini, saat ini. Makanya biasanya yang sering saya nasihatkan ke jamaah majlis taklim, saya ini biasanya Pak dari masjid ke masjid, dari subuh maghrib bisa dari masjid, jadi nggak bisa masjid satu jadi mana di Puri, pindah-pindah dari masjid ke masjid. Itu saya pesankan, nikmatilah keberadaan kita. Kita sekarang ini lagi taklim di masjid, nikmati. Kalau nggak dinikmati nanti pantat kita cepat panas. Nikmati aja. Lagi di dapur, nikmati aja. Lagi di kasur, apalagi nikmatin saja. Sekarang kita duduk di gedung ini, kita nikmati. Insya Allah, Allah sudah menyediakan pahala, baik itu balasan di dunia maupun di akhiratnya. Insya Allah. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus pengurus JMI semakin hari semakin semangat, semakin bisa berkolaborasi, semakin solid, sehingga JMI menjadi kekuatan yang luar biasa di Kota Depok. Terima kasih. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.